Ibu. Ini apa? Terus di sampingnya atas siapa? Masuk semua Ibu. Ini Reno masuk. Memang ya. Ibu proses terlebih dahulu ya. Baik Bu. Ibu Antalia Handayani. Adiro. Sabrina Sholika Zalfa. Kembali Ibu. Adiro. Oh ya. Namanya bagus sekali ya. Anissa Deviola. Anissa Devia hadir ya. Baik. Berarti tidak ada yang tidak hadir ya. Ibu ini. Rajin sekali ya kelas ini kehadirannya. Oke, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar apa? Belajar puisi. Puisi. Bagus, masih ingat ya Sabrina? Puisi rakyat ya. Puisi rakyat itu apa? Puisi yang puisi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Bukan dari hati ke hati. Jadi benar ya, puisi rakyat itu merupakan salah satu puisi lama yang bukan modern seperti itu dan memang masih terikat oleh beberapa aturan dalam penulisannya, baik dari sajak, kemudian rima, jumlah baris dan bait dan jumlah kata dalam baris. Mengenai puisi rakyat ada yang masih dibingungkan atau yang ingin ditanyakan? Sudah ya, cukup. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Minggu lalu sudah Ibu sampaikan. Lex, cerita. Yang yakin dong jawabnya, jangan ragu gitu. Ada yang sudah pernah nonton berita? Sudah Ibu. Dari TV Ibu Tanam Siang. Mengenal teks berita, menyampaikan informasi fakta dan fakta. Biasanya yang paling nonton itu berita apa? Korupsi. Berita langsung itu seperti apa Sabrina? Kejadian apa? Ya, bisa. Biasanya kalau macet itu waktu jelang cuti ya, lebaran, ya pulang kampung, ya jalannya macet. Selain itu hanya lewat televisi saja nontonnya. Koran itu. Nonton di koran. Baca. Oh baca. Kita nonton di koran Sabrina. Hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Jadi ada beberapa struktur yang terdapat di dalam teks berita. Tetapi mungkin kalian belum begitu memperhatikannya, tetapi sudah melihatnya. Gitu. Nah hari ini kita akan membahas lebih rinci lagi apa saja strukturnya, sebenarnya teks berita itu apa, bagaimana cara membuatnya, dan nanti kita juga akan mempraktikkan mengenai berita yang akan disampaikan. Jadi nanti kalian bisa menjadi seorang reporter nih yang melaporkan sebuah kejadian. Ada yang cita-citanya ingin menjadi reporter atau presenter? Apa? Jadi kalau ada yang tahu tidak bedanya reporter sama presenter? Reporter itu biasanya ya, coba yang ngomong angkat kaki deh. Angkat tangan maksudnya, angkat tangan ya, jangan seperti lebah ya. Tahu seperti lebah? Saya dulu. Ya, seperti itulah lebah. Saya mau reporter, ya reporter dan presenter. Kalau reporter itu dia wawancara langsung di lapangan, terjun langsung. Kalau presenter itu menyampaikannya melalui bisa melalui televisi, tidak langsung. Tahu saya
sudah mendekati. Tidak ada lagi yang bedanya apa bedanya? tidak ada sama. Sama Ibu. Atau nggak tahu tuh saya belum sarapan jadi belum bisa mikir gitu. Sudah sarapan semua kan? Sudah ya. Karena tadi upacara ya, jadi harus sarapan dulu. Tadi Antalya ya namanya. Ibu. Oke. Jadi tricycle dan reporter biasanya anak-anak pernah nih kalau kita nonton berita tentang artis itu namanya reporter kan, presenter kan, tulisan di bawahnya ada nama, misalnya si Pak Anissa di bawahnya presenter gitu, yang menyampaikan berita tentang suatu peristiwa dari kalangan yang selebriti seperti itu, bukan tentang peristiwa alam atau fenomena sosial. Tetapi kalau apa tadi satunya? Reporter. Nah, reporter itu menyampaikan suatu berita mengenai fenomena sosial atau kejadian-kejadian di alam kita seperti itu. Dan itu tidak harus secara langsung. Mungkin yang kalian temui banyak kan yang secara langsung, tapi ada juga yang disampaikannya itu di studio gitu. Jadi pernah kan kalian melihat di TV itu dia di sini, tapi di belakangnya itu ada yang menyampaikan dari mana gitu. Misalkan ini menyampaikan dari daerah Sulawesi Barat. Oh iya. Ya, saya juga berarti di sini posisinya di sini itu sebagai seorang reporter. Baik, kita akan masuk selanjutnya pengertian teks berita. Teks yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian nyata yang aktual dan penting untuk diketahui oleh masyarakat. Apa bedanya aktual dan faktual? Belum tahu Ibu. Belum tahu Ibu. Belum tahu. Hari ini tanggal Tanggal 13 ya. Bulan 10. Aktual tidak langsung, faktual langsung bukan Bu. mendekati, tapi ada yang punya pendapat berbeda. Aktual itu yang langsung Ibu. Faktual. Faktor itu untuk diketahui masyarakat. Baca ya tulisan Ibu. Bisa. Bedanya aktual dan faktual. Ini ya, aktual dan faktual. Jadi kalau aktual ini dia yang benar-benar terjadi. Jadi berita yang disampaikan itu tidak hanya sekedar dibuat-buat seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa membuat telah terjadi banjir tetapi tidak ada banjir seperti itu. Jadi berita itu sebenarnya fakta dan juga berita yang benar-benar terjadi terbaru seperti itu. Jadi bukan yang dihayalkan kemudian dipikirkan lalu disampaikan. Jadi bukan seperti itu ya. Kalau itu namanya ke imajinasi, baliknya ke puisi tadi, kalau puisi bisa. Tapi ada nggak Bu berita yang dia itu ternyata bohongan? Berita yang bohongan, hoax ya. Iya. Di YouTube. Ada. Nah, ada berita yang tidak secara langsung bisa kita serap seperti itu. Jadi harus kita pahami dulu, harus kita cari dulu kebenarannya karena tidak semua berita itu adalah benar-benar terjadi sehingga ada hoax itu. Itulah kenapa sekarang ada kemampuan kita untuk memirsa ya. Kalau anak-anak tahu keterampilan berbahasa itu kan awalnya 4, hanya menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Tapi sekarang ada keterampilan yang ditambahkan memirsa dan juga mempresentasikan. Jadi kalau memirsa itu kita memahami seperti ini, kita memahami dulu nih, setelah kita pahami kita cari lagi di sumber yang lain. Jadi berkaitan dengan teknologi. Jadi kita tidak langsung oh ini kebakaran nih, oh ini infonya nih. Jadi tidak langsung menerima informasi itu tanpa mencari kebenarannya. Iya, cari tahu dulu seperti itu. Tahu ya bedanya aktual dan faktual? Kalau aktual itu dia baru terjadi. Jadi berita yang baik itu, berita yang efektif, bukan berita yang terjadi 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu.
tahun yang lalu seperti itu. Padahal kan setiap harinya di belahan dunia kita ini banyak ya yang terjadi seperti itu. Terus kalau faktual ini tadi yang benar-benar terjadi, jadi tidak dibuat-buat, tidak dinaikkan keadilan seperti itu ya. Paham mengenai aktual dan faktual? Paham Ibu. Oke, jadi ini adalah ciri-ciri teks berita. Yang pertama, ini ya aktual dan faktual, jelas dan padat, serta objektif, mengandung 5W1H, menggunakan bahasa yang baku dan lugas. Bu, kenapa harus menggunakan bahasa yang baku dan lugas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa harus menggunakan bahasa yang baku dan juga lugas? Bahasa yang formal. Ya, boleh. Ya udah, Ibu aja. Udah, silakan jawab. Menurut saya kayaknya karena itu situasinya formal itu. Situasinya formal, jadi harus menggunakan bahasa yang formal. Menurut Sabrina, bagaimana? Karena menyampaikan informasi Bu. Atalia punya pendapat berbeda? Sama dengan siapa? Ibu dia kadang suka kayak gitu ikut. Oh, atau yang masih ikut ya? Oh iya. Gak apa-apa, yang penting ikutnya dalam kebaikan. Menggunakan bahasa yang baku dan lugas. Jadi benar ya tadi yang anak-anak sampaikan, bahasa itu harus baku dan lugas, harus formal. Karena berita ini bukan untuk santai-santai, tapi memang informasinya itu akurat dan untuk memberikan informasi kepada semua kalangan. Gitu. Jadi anak-anak pasti tidak pernah menemukan berita yang informal gitu, yang santai. Halo guys, di belakang ada kebakaran, tuh yuk kita cek. Nah, ada tidak yang menemukan seperti itu? Tidak ada ya. Jadi harus formal. Ini silakan dicatat ya. Jadi kemudian tadi pengertiannya. Oke. Sebelum dijauh, Ibu sudah menyiapkan salah satu video contoh dari penyampaian berita. Bentar ya. Ini sembari dicatat anak-anak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanya ya. Di sini ada yang suka nonton berita. Bapak saya Ibu. Oh, bapaknya ya. Saya itu. Yang di sini maksudnya. Iya, di sini. Kalau saya enggak Bu. Oh, kenapa ya, Pak? Karena bosan. Kalau saya Yang lain ada yang suka nonton berita? Kurang Bu. Nih, tadi kan salah satu ciri-cirinya itu ada 5W1H. Tahu 5W1H? Tahu. Ya, jadi tahu. oh tahu. Kaget Ibu ya, udah saya belum tahu. 5W1H ya. Jadi nanti Ibu akan menantikan video. Silakan anak-anak nonton, amati, pahami, lalu catat 5W1H-nya. Apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Paham? Baik. Ini ya videonya, silakan ditonton. Jangan berisik ya Asa. Selamat pagi pemirsa. Beberapa menit ke depan ada bersama saya Siti Octavian dalam acara Breaking News, membahas berita aktual, tajam dan terpercaya. Berita terkini, Balai Kota Bandung yang berada di Jalan Sultan 02, Kecamatan Sumur, Kota Bandung pada 7 November 2022 terbakar hebat. Kebakaran masih terjadi hingga pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Api masih terlihat membakar bagian atas gedung berlipat. Beginilah kondisi saat ini. Asap putih dari pelaku masih nampak mengepul dan menggunung tinggi hingga bagian atas gedung tertutupi. Tim pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dikerahkan hingga berita ini diturunkan. Informasi tadi sekaligus menutup
perjumpaan kita kali ini. Saya Sri Tania, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dari rumah sudah Bu. Mengulang. Ayo, Bu. Sampai tadi atas. Bentar ya, diulang. Silakan untuk dipahami ya, jangan ngobrol. Diulang sekali lagi. Setelah itu kita langsung praktik ya. Selamat pagi pemirsa. Beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Cindy Octavian, dalam acara Breaking News, membahas berita aktual, tajam, dan terpercaya. Berita terkini, Balai Kota Bandung yang berada di Jalan Masuk Ketanaan Nomor 02, Kecamatan Sumur, Kota Bandung pada 7 November 2022 terbakar hebat. Kebakaran masih terjadi hingga pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Api masih terlihat membakar bagian atas gedung berluka. Beginilah kondisi saat ini. Asap putih dari pelaku masih nampak mengepul dan menggunung tinggi di bagian atas gedung tertutup. 3 unit pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dikerahkan hingga berita ini diturunkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Sri Tania, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sudah? Ya. Oke, sudah dapat ya 5W1H-nya? Oh iya, itu kalau teks berita bawa buku cetakan. Oh, ada di halaman 87 ya, silakan dibuka. Nah, itu contoh dari salah satu berita tentang apa? Kebakaran. Coba ibu minta satu orang untuk menyampaikan hasil dari analisis yang dilakukan ibu. Silakan Atalia maju ke depan. Apa? Apa aja teman-teman kalau jangan pilih dulu. Oke, dari Kenalan dulu apa ya? Atalia. Saya memperkenalkan diri, nama saya Atalia Mulyani dari kelas 10A. Oh, 11. Oh ya, 11. Belum salah. Saya ingin mempresentasikan dari hasil video yang sudah dibawakan oleh Ibu Sipa. Dari video dari video yang sudah ditambah, yang sudah ditampilkan terdapat unsur 5W plus 1H. Pertama, unsur apa? Dalam berita tersebut Kebakaran di Balai kebakaran di Balai Kota Jawa Barat. Terus di mana? Di Jawa Barat. Kapan? Ya, pukul 10.30 jadi kebakaran. Terus mengapa terjadi kebakaran? Itu tadi saya menangkap tidak ada unsur mengapa Bu, karena kecepatan. Mengapa? Bagaimananya itu sudah ditangani oleh pemadam kebakaran dari luar kota Bandung. Gitu. Ya, siapa nih belum ya siapanya? Siapanya itu pemadam kebakaran. Desa. Ya, korbannya apa ya? Korbannya warga daerah Kota Bandung, Kota Bandung, Ibu. Ya, ada berapa korbannya? Di situ di video tidak disebutkan Bu, cuman korbannya warga yang ada di Balai Kota Jawa Barat. Ya, terima kasih atas akan kembali. Kita dulu dong untuk kalian. Oke, itu ya dari
pembakarannya, jadi kalian mungkin tidak fokus untuk membaca tulisannya aja gitu. Nah itu sudah menuliskan tugasnya. Tugas kelas kita hari ini yang pertama menentukan 501H. Sudah? Nah, yang kedua adalah praktik membaca berita dan kata-kata. Kemudian untuk pekerjaan rumah atau PR yang akan kita bahas minggu depan, membuat teks berita. Jadi nanti anak-anak silakan tentukan satu contoh berita apapun itu yang mungkin berada di sekitar kita, yang akan terjadi apa, banjir kah atau apakah, itu dibuat teks berita. Ya, minggu depan dikumpulkan. Kemudian yang selanjutnya kita akan praktik membaca berita. Sekarang kalian diskusikan. Ibu akan minta satu perwakilan yang sudah maju tidak perlu maju lagi ya, karena ini ada penilaiannya, jadi supaya merata. Silakan kalian bertiga diskusikan contoh teks berita. Setelah itu satu orang perwakilan silakan maju ke depan untuk praktik menyampaikan berita. Ibu beri waktu 2 menit cukup ya. Baik. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang bingung ditanya ya. Bawa teksnya boleh dulu. Tadi reporternya membaca berita tidak? Tidak. Ya, yang penting kalian menyampaikan unsur 5W1 hanya saja. Tidak perlu panjang-panjang. Silakan didiskusikan. Tidak ada korban jiwa, namun di beberapa rumah terkena banjir dan Berikutnya bagaimana? baik informasi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Jadi tadi kawan membahas tentang banjir yang diakibatkan oleh buruknya sampah di Kota Semarang. Ya, jangan lupa ya tuh. Ya, disalahkan. Jadi tidak ada korban jiwa. Kemudian terjadinya itu kapan?
disebutkan Bu. Nggak disebutkan ya Yola. Oke, mungkin lupa, tidak apa-apa ya karena masih pertama juga. Sudah bagus, sudah mau mencoba. Oke, untuk tugasnya itu tadi ya, membuat teks berita. Oke, jangan lupa. Oke, itu saja mungkin untuk perjumpaan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Baik, Ibu minta satu orang lagi yang belum maju tadi untuk memberikan refleksi pada pembelajaran kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, teks berita adalah berita yang berita yang berisi aktual dan faktual, berisi informasi aktual dan faktual untuk diketahui masyarakat. Ada ciri-cirinya, yang pertama yang kayak tadi, yang faktual dan aktual, terus singkat, jelas, padat, terus ada unsur 5W, 1H, itu apa, kapan, gimana, mengapa, bagaimana, siapa, terus ada bahasanya formal. Sekian. Seperti itu ya mengenai teks berita. Baik, sebelum itu kita sudah mulai dengan hal yang baik, maka kita harus juga mengartinya dengan hal yang baik. Sekarang untuk kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Berikutnya, orang belajar sudah berakhir. Kita dengan berdoa bersama. Selesai. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga selalu diberikan kesehatan supaya ke depan kita tetap bisa berjumpa kembali. Ibu minta tolong nanti tempat bisa dihapus ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Lembar observasi keterampilan mengadakan variasi. Nama calon guru Sipa Anissa dengan NPM 2313041021. Topik teks berita tanggal 28 Oktober 2025. Kelas 8 semester ganjil. Variasi dalam gaya mengajar guru. Sipa Anissa sudah baik dalam memberikan variasi nada suara, volume suara, kecepatan berbicara. Sipa Anissa sudah baik dalam menggunakan variasi mimik dan gerak, mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya. Sipa Anissa sudah baik dalam sengaja memberikan waktu senyap untuk hening dalam membicarakannya. Sipa Anissa sudah baik menggunakan melayangkan kotak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Sipa Anissa sudah baik menggunakan bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Sipa Anissa sudah baik memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini, dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjukkan dengan jari. Variasi menggunakan media dan alat bantu pengajaran. Sipa Anissa menggunakan media variasi visual seperti alat bantu papan tulis, dan Sipa Anissa juga memberikan variasi aural menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajaran seperti video. Sipa Anissa juga sudah baik dalam menggunakan variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi guru, memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Sipa Anissa juga sudah baik memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat. Sekian, terima kasih.